Hello world, selamat datang kembali. Ini adalah video nggak rekaman di mana gue akan berbicara di depan cermin, ya. Jadi di perbincangan kali ini gue pengen menjelaskan tentang rasa excited gue karena bentar lagi bulan Ramadan. Bukan bentar lagi sih, besok gitu. Besok udah mulai puasa. Dan kenapa sih gue seneng bulan puasa? Karena vibes-nya itu coy, wah gila, vibes-nya seru banget coy. Apalagi karena sekolah libur. Jadi gue punya banyak waktu luang. Dan sekarang emang gue itu punya banyak keinginan. Dan karena waktu luang nanti di bulan Ramadan itu bakal banyak, akhirnya ya gue mungkin bisa mengaktualisasikan keinginan-keinginan gue tersebut gitu. Nah jadi uh, selain karena banyak waktu luang, bulan Ramadan juga seru karena kan tadi kata gue vibes-nya. Dan ada juga ekstra gitu dimana kalau misalnya setelah sahur ya pagi-pagi itu juga vibes-nya enak banget coy. Jadi kalau misalnya habis sahur gitu, habis sholat subuh, misalnya kita tidur sebentar 15 menit, bangun lagi ya jam 5 kita misalnya jalan-jalan keluar buat jogging atau baca buku di luar dan santai-santai atau nulis lah, itu vibes-nya enak banget gitu coy. Jadi ya mungkin itu adalah aktivitas gue gitu nanti di bulan Ramadan, dan memang gue juga udah mempersiapkan beberapa aktivitas yang nantinya akan sangat menyenangkan dilakukan di bulan Ramadan. Nah, aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan juga ada beberapa yang memang adalah keinginan gue dari dulu gitu. Apa sih gitu? Jadi di bulan Ramadan itu gue bakal ngejalanin beberapa aktivitas ya yang udah gue siapkan, dan ada banyak project-project gue juga yang udah gue siapkan. Contohnya adalah bisnis gitu. Jadi gue pengen bangun bisnis, dan di bulan Ramadan juga ini waktu yang tepat karena di bulan Ramadan itu ya literally bisnis makanan itu menjamur gitu. Banyak bisnis-bisnis yang bermunculan yang jualan di pinggir jalan dan segala macam, dan memang demand-nya itu bakal banyak dan ya supply-nya juga akan banyak gitu. Jadi perputaran ekonomi kayaknya bakal meningkat. Tapi kan cuman di suatu waktu gitu, cuman dari maghrib sampai berarti sampai jam 9-an lah gitu. Ya mungkin ada yang lebih dari jam 9, tapi ya kan kita tidurnya juga ya harus bangun pagi-pagi, bangun jam 3 gitu. Jadi ya jam 9 tidur lah gitu. Nah, jadi gue pengen bangun bisnis. Selain itu gue juga punya rencana untuk bikin pemetaan ekonomi gitu. Jadi gue excited juga untuk bisa berkontribusi pada UMKM gitu. Ada project lagi di mana baru gue kepikiran sekarang, di mana gue itu pengen meningkatkan mutu UMKM dari meningkatkan mutu UMKM gitu di daerah gue sendiri. Jadi gimana caranya? Kalau misalnya strategi gue sih simpel, yaitu dengan membuat pemetaan ekonomi. Jadi nanti gue bakal pergi ke tempat-tempat yang kayak pusat jajanan gitu, Puspa, pusat jajanan serba ada, dan tempat parkir kan Puspa ya namanya. Kalau misalnya di Kuningan ya kan ada dua, ada Puspa Langlang Buana dan juga Puspa Siliwangi. Nah, setelah gue datang ke tempat-tempat tersebut, nanti gue bakal mengobservasi untuk mengumpulkan data gitu. Apa aja jualan jajanan yang ada di sana gitu. Dan setelah datanya dikumpulkan, akhirnya gue buat sebuah denah gitu. Sebuah denah, dan nantinya gue bakal mengupload itu ke sebuah website. Jadi nanti gue juga sekalian bikin website yang bakal menerangkan jajanan apa aja yang ada di Kuningan. Dan ini fungsinya untuk apa? Yang pertama ya tentu orang-orang jadinya tahu gitu di Kuningan itu bakal ada apa aja. Jadi dia bisa menentukan ingin membeli apa sebelum dia datang ke sana gitu. Jadi dari jarak jauh juga dia bisa menentukan dia pengen jualan apa, dia pengen beli apa.
Dan selain itu juga yang kedua, ini juga bakal bikin kita tahu gitu. Jadi suatu produk itu penjualnya udah ada berapa banyak gitu. Misalnya yang jualan sosis bakar, wah ternyata dalam satu tempat ada 5 yang jual sosis bakar. Ya kan ini bisa jadi peringatan gitu. Dan kalau misalnya ya sosis bakar daripada 5 orang itu jualan yang sama dan akhirnya saling menurunkan value-nya, mendingan ada dari mereka yang akhirnya pindah gitu, ganti jadi jualan sesuatu yang lebih unik. Nah, di harapan gue sih dengan adanya pemetaan ini nanti bakal lebih beragam gitu penjualannya, karena ya orang-orang ya bisa gimana ya, nanti yang jualnya juga bakal jauh lebih untung, karena ya kalau misalnya dia sama-sama jualan sosis bakar kan, ya orang yang mau beli sosis bakar nih bisa milih di dua tempat, dan orang yang mau belinya juga kan jadinya bingung nih, belinya mau kemana. Nah, jadi itu pemetaan. Dan ya sebelum gue melakukan pemetaan, ya sebenarnya ya bisa langsung aja lah dilakukan. Mungkin di hari pertama kita bisa langsung nih besok dilakukan. Ya. Jadi ya gue juga pengen mencoba untuk bisa langsung gitu mengeksekusi apa yang gue inginkan, karena gue biasanya menunda-nunda gitu, karena gue pikir lah nanti ada waktunya lah nanti ada waktu yang pas atau segala macam. Dan ya this is bad. Dan gue sekarang mencoba untuk langsung gitu mengeksekusi apa yang gue inginkan, langsung gue lakukan dan selesaikan gitu, karena pada akhirnya nantinya juga bakal ada keinginan-keinginan lain gitu yang saling menumpuk, dan kalau misalnya semuanya ditunda-tunda ya nggak akan ada yang kelar. Oke, dan selanjutnya gue juga kan pengen bangun bisnis di perumahan gitu. Kan ada perumahan punya kakak yang rumahnya itu nggak dipakai gitu. Rumah di perumahan punya kakak yang nggak kepake. Dan gue pengen memanfaatkan itu untuk membuat sebuah kedai. Nah, jadi dari sana gue juga pengen memetakan UMKM yang ada di itu juga di Panorama juga. Jadi denah-denah tiap rumahnya itu bisa ditandai gitu. Jadi rumah yang ini, blok ini, rumah nomor sekian itu melakukan usaha apa, ya ini usaha apa. Jadi nanti kita bisa saling tahu nih usaha satu sama lain. Selain itu nih gue juga menginginkan agar para pelaku usahanya itu bisa saling mengetahui satu sama lain dan punya hubungan yang erat gitu. Dan ini juga kan bisa memberitahu gitu kepada calon-calon pengusaha lain gitu. Kalau misalnya di Panorama itu udah ada usaha apa aja, dan kalau misalnya udah ada yang dagang apa, menjual apa, ya jadi bisa inilah ya menghindari duplikasi gitu. Jadi takutnya jadi ada 2 yang melakukan usaha apa kan, jadinya ya value-nya turun gitu. Karena supply-nya tetap sama tapi demand-nya meningkat. Nah, selain itu ini juga kalau misalnya udah dilakukan pemetaan di Panorama, di bayangan gue nanti kita juga bisa bikin sebuah supply chain gitu. Jadi misalnya ada usaha yang ternyata menjual bahan setengah jadi, dan ada juga usaha yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi gitu. Jadi bisa saling bekerja sama nih. Nah, nanti kan terjalin supply chain yang membeli yang membutuhkan bahan setengah jadi gak perlu jauh-jauh lagi. Akhirnya mengurangi biaya distribusi. Dan selanjutnya yang menjual barang setengah jadinya juga kan dapat customer yang jaraknya dekat dan segala macam lah. Jadi bakal bagus lah gitu. Dan selanjutnya lagi ini juga bisa dipublikasikan gitu. Misalnya kita di para pelaku UMKM ini bikin Instagram bersama gitu. Instagram misalnya usaha di Panorama itu, UMKM Panorama, dan bisa mempromosikan produk-produk di Instagram tersebut gitu. Jadi nanti bakal mendatangkan orang-orang luar ke Panorama tersebut gitu. Nah, jadi yang bakal menjadi customer di Panorama itu bukan hanya orang-orang yang di sana, tapi ada juga yang datang-datang dari luar. Dan
Ya, ini kayak fungsi yang pemetaan produk jajanan juga gitu. Jadi bakal mendatangkan customer-customer yang memang membutuhkan. Jadi mendekatkan lah. Kan ekonomi itu kadang gini ya. Jadi ada orang yang butuh ini, ada orang yang menjual ini, tapi mereka nggak pada saling tahu dan ya akhirnya bakal lebih sulit untuk melakukan transaksi. Tapi kalau misalnya udah tahu satu sama lain gitu, si customer tahu kalau misalnya dia nyari barang apa, dia harus kemana, dia udah tahu, maka ya transaksi akan lebih mudah dilakukan. Dan kalau misalnya transaksi lebih mudah dilakukan, ya perputaran ekonomi akan jauh lebih cepat kan. Kan itu baiklah. Oke, itu dia. Dan itu adalah salah satu kegiatan atau project yang akan gue lakukan di bulan Ramadan ini. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat gue excited gitu. Karena ada banyak hal lainnya yang akan gue lakukan di bulan Ramadan ini gitu. So jadi ya intinya gue bener-bener seneng lah ketika bulan Ramadan udah mulai datang gitu. Jadi ya gue punya banyak waktu luang. Terus sekolah kan udah selesai, gue bisa ngegondrongin rambut tanpa perlu takut razia. Dan you know what, gue juga bakal balik lagi untuk mempublikasikan karya-karya gue gitu. Jadi gue bakal mulai bikin konten lagi, comeback online. Jadi sorry banget ya kalau misalnya ada kata-kata gue yang sekarang belibet itu, karena sebenarnya ini mah cuman latihan berbicara doang. Dan ini gue lagi ngomong di depan cermin gitu sambil melihat ekspresi gue ketika berbicara dan apakah gue berbicaranya itu menyenangkan dan segala macam lah, apakah sudah jelas. Dan nanti kan ini bisa dinilai juga setiap perbincangannya gitu. Di setiap perbincangan, di perbincangan pertama apakah good, dan kedua apakah ada peningkatan, ketiga apakah ada peningkatan. Yang pasti kalau misalnya dalam waktu jangka pendek mah itu nggak bakal ada peningkatan yang signifikan. Tapi kalau misalnya setelah 30 hari, kita lihatlah dari bagaimana cara gue berbicara dan apakah gue cukup mudah dipahami dan apakah gue fun untuk berbicara seperti ini. Dilihat juga dari gesturnya, kan gue juga sambil ngaca gitu, sambil melihat ekspresi gue ketika berbicara ini. Mungkin untuk sekarang itu aja yang bisa gue bicarakan. So, goodbye, see you next time.